Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ketemu lagi bersama saya Muhammad Rinaldi Ruslan, biasa dipanggil Naldi. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi angkatan 2023, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Jadi pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang normalisasi database. Ya, sebelumnya kita perlu membahas dulu mengapa basis data itu penting. Ya, sebelum kita membahas terlebih dahulu kita perlu tahu apa itu definisi database ya atau basis data. Jadi basis data itu adalah kumpulan data yang terstruktur dan terorganisir yang disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Nah, basis data ini sangat penting karena memudahkan kita untuk uh, berkolaborasi bersama dengan tim kita. Kita juga bisa mengambil keputusan yang lebih baik, dan dengan database ini itu membuat pekerjaan kita dalam mengelola data itu lebih efisien. Kemudian kita juga bisa lebih mudah dalam mengorganisasi dan memanajemen data. Coba bayangkan misalnya ada perusahaan besar yang mengelola data pelanggan atau penjualan dan inventaris mereka tanpa basis data. Tentunya ini akan sangat sulit dan tidak efisien karena menggunakan metode manual. Jadi penggunaan basis data ini itu sangat banyak, bahkan di kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita melihat di kampus itu pasti ada basis datanya masing-masing untuk mengelola data mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita masuk ke permasalahan data. Terkadang kita ketika kita mengelola basis data itu seringkali kita menghadapi masalah redundansi dan anomali. Jadi sebelumnya saya jelaskan bahwa data redundansi adalah data yang berulang-ulang atau terduplikasi. Jadi data redundansi ini terjadi ketika informasi yang sama tersimpan berulang kali pada suatu database, yang mana ini menyebabkan pemborosan, penyimpanan, dan resiko inkonsistensi. Ya, contohnya ya, misalnya sini ada gambar, saya lupa kasih masuk. Contohnya misalnya dalam tabel data mahasiswa itu menyimpan alamat mahasiswa pada setiap baris mata kuliah yang diambilnya. Jadi berulang gitu alamat mahasiswa. Nah, ini yang disebut dengan redundansi data. Ya, selanjutnya kita masuk ke normalisasi database, definisi dan tujuannya. Jadi definisinya adalah normalisasi adalah proses untuk mengorganisasi database untuk menghilangkan redundansi dan anomali data. Nah, tujuannya tentunya untuk menciptakan basis data yang efisien dengan struktur optimal dan integritas data yang terjaga. Nah, di normalisasi data ini dilakukan secara bertahap. Yaitu yang pertama, kita perlu mengubahnya dulu menjadi bentuk normal pertama, kemudian bentuk normal kedua, hingga bentuk normal ketiga. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, tahapan normalisasi. Seperti yang sudah saya singgung tadi sedikit, yaitu tahapan-tahapannya itu ada 3 ya. Pertama, bentuk normal pertama. Ya, di sini kita menghilangkan grup berulang, data yang berulang. Kemudian bentuk normal kedua yaitu menghilangkan ketergantungan parsial pada kunci utama. Ini maksudnya primary key ya. Kemudian yang ketiga, bentuk normal ketiga. Nah, kita menghilangkan ketergantungan
transitif antar kolom. Nah, di sini saya perlu menjelaskan juga tabel yang tidak normal atau unnormalized. Jadi tabel yang tidak normal itu tidak mengikuti aturan normalisasi, tidak sesuai dengan aturan normalisasi tadi, ya, sehingga berpotensi mengandung redundansi data dan anomali data. Ciri-cirinya adalah datanya terorganisir secara acak, kemudian terdapat data yang berulang dalam satu baris, dan sulit diakses serta dimanipulasi. Kita bisa lihat di sini contohnya, contohnya ya ini. Ini kedua ada baris yang bernilai sama ya. Ini tidak terorganisir dengan baik. Ada dua nilai. Jadi kita akan mencoba untuk melakukan normalisasi data. Nah, bentuk normal pertama, yang pertama kita harus memastikan agar setiap atribut bersifat atomik atau tidak dapat dipecah lagi. Contohnya sepertinya ada suatu tabel yang bernama tabel mahasiswa, itu mempunyai atribut NIM, nama, alamat, mata kuliah, dan nilai. Kita bisa dilihat sini dulu. Yang mana dari atribut ini itu memiliki bersifat bisa dipecah. Ya, contohnya ini mata kuliah. Mata kuliah bisa dipecah lagi. Misalnya mata kuliah apa, kode mata kuliah apa, kemudian siapa dosennya yang mengajar mata kuliah, dan lain-lain. Nah, nilai juga bisa dipecah. Misalnya ini nilai masuk ke mata kuliah apa, ya. Jadi, supaya tidak ada dua nilai pada suatu baris pada suatu tabel. Ya, ini setelah kita melakukan bentuk normal pertama. Ini ada mahasiswa, tabel mahasiswa, mempunyai atribut NIM, nama, alamat, cuma 3. Kemudian ini ada jam mata kuliah, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan ada juga tabel nilai. Ya, di sini kode mata kuliah dan nilainya. Nah, ini ada contohnya ya. Misalnya ada suatu tabel yang bernama tabel departemen. Nah, di sini ada beberapa atribut. Kita bisa lihat di sini departemen locations ya. Atribut yang bernama departemen locations. Di sini baris pertama itu misalnya suatu departemen memiliki banyak departemen yang pada lokasi yang berbeda. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa memecahnya menjadi dua dari satu tabel. Kita pecah menjadi dua tabel ya, departemen dan departemen locations. Selanjutnya bentuk normal kedua. Ya, bentuk normal kedua adalah tahap normalisasi setelah bentuk normal kedua. Ya. Jadi bentuk normal kedua itu kita bisa menerapkannya setelah kita menerapkan bentuk normal pertama. Di sini kita harus memastikan agar tidak ada tergantungan parsial pada kunci utama. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat sebelumnya tabel nilai, ya, kita pecah menjadi nilai, ada dua tabel nilai dan mata kuliah. Kita bisa lihat di sini masing-masing tabel itu bergantung pada primary key ya. Di sini ada primary key-nya pada mata kuliah. Ini foreign key yang mana merupakan primary key dari tabel yang lain. Di sini diambil dari tabel primary key dari tabel lain. Ya, ini sudah memenuhi karena tidak bergantung lagi pada primary key. Kemudian bentuk normal ketiga dengan contoh tabelnya ya. Nah,
Ini bentuk normal ketiga bisa kita capai ketika tabel sudah dalam bentuk normal kedua dan tidak memiliki dependensi transitif antara kolom non-primary key. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu apa itu dependensi transitif. Jadi dependensi transitif ini terjadi saat kolom yang bukan primary key atau foreign key itu bergantung pada kolom non primary key yang lain, bukan pada kunci utama secara langsung. Ya, contohnya misalnya tabel pelanggan dan ada tabel kota. Ya, pokoknya kita harus semuanya itu bergantung pada primary key. Kemudian saya akan menjelaskan tentang definisi entity relationship diagram. Ya, jadi ini merupakan, kita sudah mempelajarinya. Ya. Sini ada beberapa simbol-simbol standar seperti persegi panjang yang melambangkan entitas, kemudian berlian yang bentuk begini, merupakan relasinya. Ya. Dan ada garis penghubung, yaitu kardinalitas. Nah ini komponen-komponen entity relationship diagram. Di sini ada entitas, bentuknya dia persegi panjang ya. Entitas ini merupakan objek utama dalam basis data. Contohnya pada suatu database ada namanya database universitas. Nah, entitasnya itu objek nyata tadi seperti siswa, ya mahasiswa, guru, kelas, mata kuliah dan lain-lain. Kemudian atributnya adalah karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh entitas tersebut. Misalnya ini mahasiswa ada mempunyai sifat nama, alamat, NIM, dan nomor telepon. Kemudian ada relasi. Ya, relasi ini menggambarkan hubungan antar entitas. Ya, relasi itu bisa bersifat one to many, many to many, atau one to one. Misalnya siswa, hubungan entitas mahasiswa dengan entitas dosen. Ya, di situ bersifat many to many. Jadi satu mahasiswa itu bisa memiliki banyak dosen dan satu dosen bisa mengajar banyak mahasiswa. Nah, ini ada kardinalitas. Ya, kardinalitas itu menunjukkan jumlah maksimum dan minimum antara entitas dalam sebuah relasi. Jadi di sini minimal mahasiswa itu memiliki satu dosen dan dosen memiliki satu mahasiswa. Ya. Jika kita ingin menerapkan normalisasi dalam desain basis data, perlu kita ketahui dulu apa saja kebutuhan kita ya. Kita perlu mengidentifikasi entitas dan atribut yang dibutuhkan dalam basis data. Kemudian kita perlu juga setelah kita mengidentifikasi, kita perlu menerapkan aturan normalisasi untuk mengurangi redundansi data dan anomali data. Kemudian kita membuat pemodelan IRD-nya. Kita buat IRD-nya supaya bisa menggambarkan relasi antar entitas. Kita juga bisa melihat lebih detail entitas apa saja yang ada dan relasinya. Kemudian kita implementasikan. Setelah kita membuat IRD-nya, kita implementasikan ke basis data yang sebenarnya. Ya, kesimpulan. Jadi normalisasi basis data adalah teknik penting dalam desain database. Tujuannya untuk mengurangi redundansi data dan mencegah anomali. Normalisasi melibatkan beberapa tahap, sudah kita jelaskan tadi, yaitu bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, dan bentuk normal ketiga. Kita sudah membahas sedikit
IRD yang berfungsi untuk membantu memvisualisasikan hubungan antar entitas dalam database. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.